Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan tutorial e-book statistik 1000 halaman. Pada kesempatan ini kami ingin menjelaskan tentang masalah olah data penelitian menggunakan analisis regresi logistik, yaitu terkait dengan multikolinear, outlier, dan ukuran sampel yang besar. Jadi ada tiga hal yang menjadi highlight di dalam pengolahan data regresi logistik. Yang pertama adalah multikolinear, yang kedua adalah outlier, yang ketiga adalah ukuran sampel yang besar. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa untuk subscribe di channel kami, channel ebook statistik 1000 halaman. Isu analisis regresi logistik, multikolinear, dan outlier. Haier et al., Tabanik dan Fidel menyatakan bahwa regresi logistik tidak memiliki asumsi distribusi tertentu. Hubungan antara variabel dependent dan independent tidak linear serta tidak membutuhkan asumsi homogeneous varian seperti halnya analisis diskriminan. Meskipun demikian, Tabanik dan Fidel dan Nancy 2007 menyatakan bahwa regresi logistik sama seperti regresi linear berganda, sangat sensitif terhadap korelasi yang tinggi antar variabel independen. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan pemeriksaan multikolinearitas. Mengapa multikolinear harus diperiksa? Ya, setidaknya ada 5 alasan. Pertama, multikolinear dapat menyebabkan taksiran parameter menjadi bias. Yang kedua, standar error bisa menjadi lebih besar atau lebar, confidence interval menjadi lebar, kemudian p-value ya hasil pengujian kita dapat dimungkinkan tidak signifikan. Dan yang kelima, multikolinear dapat merubah arah hipotesis kita. Dari hipotesis positif, pengaruh positif bisa menjadi negatif atau sebaliknya. Bagaimana cara memeriksa multikolinear? Dengan cara melihat korelasi antar variabel. Apabila di atas 0,90 atau 0,80, maka dapat dicurigai adanya potensi multikolinear. Dalam option di SPSS regresi logistik bisa kita klik correlation of estimates ya untuk melihat korelasi antar variabel penelitian kita ya. Ini adalah cara yang kita gunakan output ini untuk melihat apakah terjadi multikolinear atau tidak. Selanjutnya, menurut Julia Palan 2005 mengatakan bahwa it is important to check the presence of outlier ya. Sangat penting untuk memeriksa outlier pada regresi logistik. Dalam Sarker et al. 2011, memeriksa outlier dapat dilihat dari nilai standardized residual. Rule of thumb atau aturan umumnya adalah plus minus 2 nilainya. Nah, dalam SPSS kita tinggal klik outlier outside to standard deviation ya, bisa kita klik outlier outside-nya, nanti kita akan melihat setiap row data kita apakah terdapat outlier ya. Bisa juga menggunakan standarnya, menggunakan outlier outside-nya angka 3 standar deviasi yang lebih ekstrim. SPSS dan Stata, ketika ada data outlier di dalam analisis regresi, maka salah satu optionnya adalah menggunakan penaksir robust. Ya, sekali lagi penaksir robust dapat digunakan untuk mengatasi masalah data outlier. Ya, ada dua hal yang dapat kita lakukan apabila terdapat data outlier pada regresi logistik. Yang pertama, tetap memasukkan data outlier dalam analisis data, tetapi kita menggunakan penaksir robust estimator. Atau pilihan yang kedua adalah menghilangkan data outlier tersebut. Sebuah studi yang dilakukan oleh Habshah ya, dan Shaiba 2012, The Performance of Classical and Robust Logistic Regression Estimator in the Presence of Outlier ya. Hasil studinya menemukan bahwa penaksir maksimum likelihood suffers a huge drawback. Jadi penaksir maksimum likelihood bekerja tidak optimal, a huge drawback ya, ketika adanya the presence of outlier. An alternative approach is to use robust logistic regression estimator. Ya, menurut Habsa dan Saiba di dalam salah satu studi simulasinya, apabila terdapat data outlier, maka direkomendasikan untuk menggunakan robust logistic regression estimator. Apa kabar dengan Goodness-Ovitz, Hosmer, dan Lemesow ketika jumlah sampel size kita sangat besar? Ya, apabila kita menggunakan jumlah penelitian kita dengan sampel yang sangat besar, 25.000,
ya, lebih dari 25.000 menurut Wei Yu et al. 2016, ada kecenderungan Hosmer dan Lamassoure gagal optimal sebagai goodness of fit di dalam regresi logistik. Natino et al. 2020 juga menggunakan hal yang sama, ya, bahwa Hosmer and Lamassoure sebaiknya tidak digunakan sebagai goodness of fit ketika jumlah sampel size sangat besar, di atas 25.000. Baik, itulah isu di dalam regresi logistik. Pertama, outlier, ya. Kita bisa melakukan dua option, menghilangkan data outlier atau menggunakan penaksir robust. Kedua, multicollinear dapat diperiksa dengan korelasi antar variabel. Ketiga, untuk ukuran sampel yang sangat besar di atas 25.000, maka Hosmer and Lamassoure statistik sebaiknya tidak digunakan. Miliki e-book statistik 1.500 halaman dalam mengolah data skripsi, tesis, dan disertasi dengan SPSS, Amos, Risrel, Stata, Smart PLS, dan WarPLS. Lengkap 1.500 halaman bersifat full tutorial. Dapat menghubungi nomor HP kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.